Everything is done, dan tanganku sendiri dalangnya. Sekeras apapun aku berusaha, segigih apapun aku mencoba memperbaiki, semuanya hanya sia-sia. Kini hanya suram yang aku alami. Aku kesepian, sedih, tidak berharga. Bukan karena aku tidak bersyukur, atau aku tidak pernah berusaha untuk bersyukur. Tetapi benar bahwa depresi itu nyata. Assalamualaikum, hai kawan Hiwar. Cuplikan tadi merupakan gambaran ungkapan perasaan seseorang yang menderita depresi. WHO sendiri menyatakan bahwa 1 dari 4 orang pasti akan didiagnosa mengalami gangguan mental pada tahap tertentu dalam hidupnya. Ini merupakan statistik yang tidak bisa kita abaikan, karena depresi itu nyata, teman-teman. Lalu, apa sih sebenarnya depresi itu? Singkatnya, depresi merupakan suatu keadaan yang dapat mempengaruhi pola pikir atau perilaku seseorang dalam menjalani kesehariannya, dari mulai ia bekerja sampai bahkan pola tidurnya. Banyak yang berpikir bahwa depresi hanyalah suatu fase yang akan terlewati. Namun sebenarnya depresi merupakan suatu gangguan jiwa yang dapat mengancam nyawa. Dewasa ini banyak sekali kita temukan orang-orang depresi di mana-mana. Lalu sebenarnya apa sih yang menyebabkan seseorang mengalami depresi dalam hidupnya? Ada beberapa faktor yang memicu terjadinya gangguan mental atau depresi dalam hidup mereka. Mulai dari karena mereka mengidap suatu penyakit tertentu atau faktor genetis, atau sampai karena stres akibat peristiwa traumatis. Seperti contohnya kehilangan seseorang yang disayang, kemudian ditinggal mati oleh orang tua, kehilangan pekerjaan, atau terisolasi dalam waktu yang lama. Seringkali ketika kita bertemu atau dihadapkan dengan seseorang yang mengalami gangguan mental atau depresi itu tadi, kita akan disuguhkan oleh dua asumsi. Entah penyebab dari depresi itu karena seseorang itu kerasukan jin atau setan yang membuat mereka itu harus diruqyah, atau asumsi yang kedua bahwa orang ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah melakukan dosa besar sehingga Allah menghukumnya. Kemudian timbul pertanyaan, adakah korelasi antara gangguan mental atau depresi itu tadi dengan keimanan seseorang? Jawabannya tentu ada. Mengacu kepada penelitian 10 tahun Columbia University, menemukan bahwa orang yang menganggap agama dan spiritualitas itu penting dalam kehidupan memiliki tingkat depresi yang lebih rendah. Namun penelitian ini juga menjelaskan bahwa frekuensi ibadah tidak berpengaruh terhadap depresi. Jadi bukan karena rendahnya iman kemudian kita menjadi depresi, namun depresi sendirilah yang dapat mempengaruhi tingkat keimanan kita. Lalu bagaimana sih agar kita terhindar atau sembuh dari gangguan jiwa depresi itu tadi? Halo.com berbagi 5 langkah sederhana untuk mengatasi depresi, yaitu tetap lakukan hubungan baik dengan orang lain. Yang kedua, lakukan hal positif yang disenangi. Yang ketiga, jaga pola makan sehat. Yang keempat, aktif bergerak. Dan yang kelima, terkena paparan sinar matahari. Dan kita juga tidak perlu malu, teman-teman, untuk mencari bantuan orang yang profesional. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri juga berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Allah memerintahkan kepada kita untuk bertanya akan hal yang tidak kita ketahui kepada orang yang lebih tahu akan hal itu. Islam juga punya solusi untuk hal ini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir. Hal ini bisa kita lakukan dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala,
memperbanyak ibadah dengan sholat, membaca Al-Quran, insya Allah Allah akan menenangkan diri kita. Kuncinya adalah yakin, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah kita usahakan untuk sembuh. Dan kita perlu tahu bahwa tidak ada satu penyakit pun yang diturunkan di dunia ini kecuali Ia juga telah menurunkan obatnya. Alhamdulillah, we are now in the end of this video. So, thank you for your kind attention, and with me Cantika Zurufa. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.